Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Perintah Allah fad'uhu biha, maka berdoalah dengan Asmaul Husna tadi. Nah, jadi apa namanya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa dengan Asmaul Husna. Contohnya adalah kita misalnya mengetahui salah satu Asmaul Husna, salah satu nama Allah yang baik adalah Ar-Razzaq. Artinya apa, Pak? Pemberi rezeki. Allah yang maha memberikan rezeki. Maka kita bisa memohon Allah, ya Razzaq, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyib. Kemudian misalnya kalau bahasa Arab kan Allahumma rzuqni ya Razzaq, ya Razzaq rzuqni. Kalau kemudian kita minta agar Allah senantiasa menyayangi kita, menyayangi keluarga kita, kan Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Jadi dua nama Allah yang baik yang mana senantiasa beriringan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ketiga surat Al-Fatihah Ar-Rahmanirrahim. Di surat Fussilat Tanzilun minar Rahmanir Rahim. Jadi senantiasa beriringan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasih, yang maha pengasih lagi maha yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, misalnya ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Rahman ya Rahim, sayangilah kami, sayangilah kami. Itu dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya Rahman ya Rahim irhamni. Jadi Mas, saya nggak bisa bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia pun kita kemudian hendaknya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang kita butuhkan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mujibas sa'ilin. Allah itu maha mengabulkan permintaan hambanya. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua, Pak? Memuji Allah, menyebut asma Allah ketika kita berdoa, yang mana sebenarnya sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Jadi di pondok kan nonton Syekh Mu'ammar nih. Syekh Mu'ammar Abdul Aziz pernah menyampaikan kepada kami bahwasannya di dalam surat Al-Fatihah itu ternyata ada Allah mengabarkan tentang urutan ketika kita mau berdoa. Ternyata di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada doanya. Doa di dalam surat Al-Fatihah itu terletak di ayat yang keberapa? Iya kan, butuh. Setelah itu Ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa yang ada dalam surat Al-Fatihah adalah Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka doa di dalam surat Al-Fatihah itu ada di ayat yang ke-6. Nah, ayat yang sebelum-sebelumnya itu ternyata adalah pujian kepada Allah. Nah, jadi secara nggak langsung itu Allah mengatakan ini loh tata cara yang berdoa yang dicontohkan. Karena ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi mana. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, masih pujian, segala puji bagi Allah. Bahkan ada kata segala pujinya. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, masih pujian lagi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, masih pujian lagi yang merajai hari pembalasan. Yang selanjutnya lagi itu masih juga memuji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini sebagai contoh ya. Allah mengabarkan doakan ini loh, kalau mau berdoa itu harus memuji Allah. Disunahkan untuk memuji Allah. Nah, kalau kita sudah paham Asmaul Husna, kita bisa kemudian menyebutkan beberapa Asmaul Husna itu di dalam doa-doa kita. Ya Razzaq misalnya, Ar-Rahmanir Rahim,
atau apa ya. Nah, atau kemudian kalau nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, ini bahasa Indonesia yang kita pahami. Ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepada hamba-Mu ini, ya Allah lancarkan rezekinya. Itu yang sudah termasuk memuji Allah. Ini poin yang kedua dalam fikih doa adalah memuji Allah. Yang ketiga adalah yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa adalah hendaknya atau disunahkan untuk kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, pernah mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga artinya pun sesungguhnya doa yang dimintakan seorang hamba itu tidak akan naik ke langit, terhenti di antara langit dan bumi sampai engkau bersolawat kepada Rasul. Perkataan siapa tadi Pak? Umar bin Khattab. Kemudian Ibnul Qayyim, seorang ulama juga mengatakan, Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasannya kalau misalnya sholat itu pembukanya adalah wudhu, maka doa pembukanya adalah sholawat. Jadi kalau kita mau sholat kan harus wudhu dulu nih. Jadi salah satu syaratnya kita harus wudhu terlebih dahulu. Kalau kita kemudian mau berdoa, salah satu pembukanya juga adalah ketika mau berdoa pembukanya adalah sholawat. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita membaca sholawat di dalam doa kita? Ibnu Qayyim kemudian menyampaikan paling tidak ada 3 cara kita membaca sholawat di dalam doa kita. Yang pindah, yang pertama adalah kita bersolawat sebelum memanjatkan doa setelah memuji Allah. Karena urutannya tadi yang pertama memuji Allah, kemudian baru sholawat, dan kemudian doa. Jadi cara yang pertama membaca sholawat itu di awal doa. Dan cara yang kedua adalah dengan membaca sholawat di awal doa, di tengah doa, dan di akhir doa. Jadi cara yang kedua ini bacanya ya di 3 kali, di awal, di tengah, di akhir. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan membaca sholawat di awal dan di akhir, dan pertengahannya itu isinya doa. Jadi ini cara yang ketiga. Nah ini monggo bapak-bapak sedaya saged milih. Jadi mau yang cara yang pertama sholawatnya itu dipakai di awal doa, atau kemudian bisa sholawatnya itu di awal dan di akhir, atau di awal sholawat, di tengah sholawat, dan di akhir juga ada sholawatnya. Itu monggo. Dan sholawat itu yang paling singkat adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ada yang yang lengkapnya, ada yang paling afdol itu adalah sholawat ya yang salat Ibrahimiyah ya. Salat Ibrahimiyah yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu bisa dibaca entah di awal atau di awal dan di akhir atau di semuanya katanya. Dan sholawat itu nih bisa tadi itu yang lengkap atau yang simpel, yang pendek, itu monggo dalam kita berdoa. Yang penting ketika kita berdoa salah satu sunnahnya apa? Membaca sholawat. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam fikih doa yang keempat adalah kita hendaknya berdoa dengan sepenuh hati. Kita berdoa dengan sepenuh hati, kita harus yakin bahwasanya doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah."
yang artinya berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian dalam keadaan yakin bahwasanya doa itu akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Rasulullah bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lain. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima atau mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi sepi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis di atas kita bisa mengambil dua kesimpulan, dua faedah. Yang pertama, hendaknya kalau berdoa kita harus yakin bahwa doa kita itu insya Allah akan dikabulkan, karena kita punya Allah Rabbul Alamin, kita punya Allah yang sifatnya adalah mujib wasail, senantiasa mengabulkan permohonan doa orang-orang yang meminta. Kemudian poin yang kedua adalah kemudian kita harus menghadirkan hati pas kita berdoa. Jadi kita pas doa enggak hatinya datar kan ya. Jadi kalau pas berdoa kita juga harus menghadirkan hati. Kalau kita kemudian berdoa istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, kita harus kemudian menghadirkan, ya Allah saya itu salah ya Allah, saya kemudian akan memohon ampun kepada. Jadi bahkan kan kita mengalami sendiri, mungkin setiap kita mungkin mengalami momen-momen kita itu sampai berdoa tenanan kayak menghayatinya, entah pas keadaan mungkin ada yang sudah berangkat haji atau umroh, mungkin di tempat-tempat mustajab di Haramain, di Raudhah atau di Hijr Ismail atau Kunti itu atau di tempat-tempat yang lainnya, atau sedang bisa bangun malam, kemudian kita di situ banyak istighfar sampai netes air mata. Itu kan karena hadir hati. Nah itu harus, dan itu yang dihadirkan dalam kita berdoa adalah hati yang khusyuk, hati yang hadir ketika kita berdoa. Itu tadi poin yang keberapa? Keempat. Yang kelima adalah bertaubat sebelum meminta. Jadi kita hendaknya bertaubat kepada Allah sebelum kita meminta sesuatu. Sebagaimana kalau di kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus kan nabi yang Allah Subhanahu wa taala itu kemudian takdirkan masuk ke dalam perut ikan paus. Yang mana Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus itu keadaannya berada di dalam 3 kegelapan. Berapa kegelapan, Pak? 3. Yang pertama kegelapan malam sudah gelap. Kemudian kegelapan lautan yang kedua. Lautan itu ternyata gelap karena kalau kita di pantai sih lautnya biru ya. Tapi kalau semakin masuk kan cahaya yang masuk sudah hilang hitam aja. Jadi artinya gelap. Yang pertama kegelapan malam sudah gelap juga. Yang kedua gelapnya lautan juga gelap. Yang ketiga kegelapan di dalam perut ikan paus. Ada 3 kegelapan. Dan apa yang dimintakan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan paus? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fanada fid dhulumat." Maka Nabi Yunus itu meminta berdoa kepada Allah di dalam kegelapan tadi. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ayatnya familiar ya. Jadi ayatnya termasuk dijadikan zikir untuk kita perbanyak, yaitu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang mana ini adalah salah satu doa menyadari bahwa kita punya banyak salah ya. La ilaha illa anta, ya Allah tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, subhanaka maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku itu termasuk orang yang zalim. Maka kita menyadari bahwa diri kita itu banyak dosa. Maka ini yang dicontohkan oleh Nabi Yunus, bahwasannya
ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya salah satu yang kita mintakan nggak hanya sesuatu yang nilainya adalah misalnya sesuatu yang duniawi dan lain sebagainya, tapi kita juga harus memintakan untuk diri kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak istighfar dalam kita berdoa. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Ini di jam pinter Pak? 7. Jam 5 ya. Tadi Lepas itu tanya jawab. jam 5 selesai Tanya jawab. terus habis itu kita tanya jawab. Oh, sampai jam 7 kurang 2 jam. Setengah 6 kita selesai. Oh iya. Jadi apa Belum namanya? maghrib ya. Sampai maghrib belum. Maghrib, ya. Iya. Nah, jadi apa namanya? Sepakat ya Pak? Jadi apa namanya? Saya juga senang Pak bisa menyelesaikan materinya. Baru sedikit. Jadi apa namanya? Kita lanjutkan ya. Poin yang ke-6 ya. Poin yang ke-6 adalah jangan terburu-buru dalam kita berdoa. Nah, jadi kita dalam berdoa itu hendaknya jangan terburu-buru. Ya Allah, saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Nah, maka apa namanya? Ada di poin yang setelahnya. Nah, nanti apa namanya? Disebutkan janganlah prematur mengambil kesimpulan. Jadi jangan terlebih dahulu mengambil kesimpulan. Ya Allah, kenapa engkau tidak menjawab